Menurut tutur yang berkembang, pohon jaha yang satu ini adalah pintu gerbang gaib menuju istana lelembut yang menguasai daerah itu dan sekitarnya. Tak pelak, berbagai cerita mendirikan bulu kuduk pun berseliweran dari tempat ini. Dan jangan heran, hampir semua orang tua di tempat itu mengingatkan agar anaknya tidak sekali-kali bermain di tempat angker itu, apalagi sampai berbuat tak senonoh di sana. Sepintas, pohon jaha yang satu ini memang tak berbeda jauh dengan pohon sejenis umumnya. Namun bagi masyarakat di sekitarnya, tumbuhan dengan batang warna coklat kehitaman dan berkulit kasar itu mempunyai misteri tersendiri. Apalagi kalangan spiritual meyakini pohon tersebut adalah gerbang gaib untuk menuju istana lelembut yang menguasai daerah itu. Karena kekeramatan dan keangkerannya, maka tak ada seorang pun yang berani menebang ataupun memangkas dahannya. Pada malam hari, sering terdengar seperti ada orang yang sedang berjalan sambil mengobrol di tempat itu. Namun bila didekati tak ada apa-apa, kata seorang warga yang rumahnya tak jauh dari lokasi itu. Suatu malam, kira-kira jam 23.00, pernah para pemuda yang sedang bermain di pos ronda mendengar suara aneh, dan sumber suara pun jelas dari pohon itu. Dan ketika mereka mendatanginya, suara aneh itu langsung hilang. Mereka tak menemukan apa-apa di sana, sambung orang itu pula. Hal itu dibenarkan oleh Pak Nazuro, sesepuh warga setempat. Menurut cerita kakeknya, pohon jaha itu sudah ada sejak ia masih kecil, kurang lebih berumur sekitar 350 tahun. Sejak dulu, lelembut penunggu pohon jaha itu selalu mengganggu orang-orang di sekitarnya dan maujud pada orang-orang yang lewat di depannya. Imbuhnya datar. Yang sering, ia maujud dengan tampang seram, bertubuh besar dan bertanduk. Lanjutnya, berbeda dengan yang dialami Nuradi, seorang mahasiswa yang pernah kos di rumah yang letaknya persis di depan pohon jaha itu. Menurutnya, sebelum dijadikan tempat kos mahasiswa, rumah itu adalah milik orang asing. Tapi, karena tiap malam selalu diganggu oleh para lelembut pohon angker itu, akibatnya orang asing itu ketakutan. Dan karena tak pernah ada yang mau membelinya, akhirnya rumah itu dijadikan sebagai tempat kos mahasiswa. Saat kos di rumah itu, ia acap mengalami berbagai kejadian yang menyeramkan. Jika malam tiba, ia selalu merinding, dan setelah itu terciumlah aroma bunga melati yang sudah mulai layu, dan diikuti dengan ketukan di pintu kamar, serta suara merdu seorang wanita memanggil-manggil namanya. Adi, Adi, bukakan pintu. Suara itu terus saja terdengar, kenangnya. Dengan ketakutan yang teramat sangat, biasanya Adi langsung mengambil Al-Quran dan membaca surah Al-Baqarah ayat 255 sebanyak 7 kali. Dan apa yang terjadi kemudian? Aroma layu melati pun lenyap, yang tinggal hanyalah bau bangkai yang amat menyengat. Dan ketukan pada pintu kamarnya pun berakhir. Karena penasaran, akhirnya Kiai Pamungkas dan tim memutuskan untuk mengadakan investigasi di sekitar pohon jaha yang keramat itu. Waktu menunjukkan pukul 24.00, bintang di langit tampak bersinar redup. Kepengapan udara yang selama ini dirasakan oleh hampir seluruh penduduk ibu kota mendadak berubah. Kini dingin mulai meraja sekujur tubuh kami. Masih dalam hitungan detik, cuping hidung kami diterpa oleh sengatan bau bunga kenanga dan kemenyan dari rokok isong yang menyala. Setelah mempersiapkan ubur rampe, dupa pun mengempulkan asap dan menebarkan baunya yang wangi di segala arah. Perlahan kabut tipis itu mengambang seperti rinyai hujan dan menghilang seiring dengan tersibaknya tabir gaib. Kini di depan kami tampak tertangkap jalan menuju ke pintu masuk ke arah kerajaan tua yang diperintah oleh jin yang bernama Kanjeng Paduka Sang Hyang Watu Alam Yaksa Geni. Kiai Pamungkas dibuat kagum. Betapa tidak, arsitektur keraton gaib itu begitu unik
dan memancarkan kewibawaan yang teramat sangat. Beberapa sosok gaib tampak hilir mudik. Mereka benar-benar hidup dengan tentram dan damai. Tidak jauh dari kami, tempat sosok makhluk hitam tinggi besar dengan kepala bertanduk. Ia mengenakan pakaian hitam-hitam dan membawa gada. Sementara beberapa meter di belakangnya berdiri megah sebuah gapura dengan ketinggian kira-kira 8 meter. Setelah uluk salam dan saling memperkenalkan diri, Ki Kalagama selaku pimpinan makhluk gaib penjaga pintu gerbang, yang jika di alam nyata berupa pohon jaha mempersilahkan kami untuk masuk. Dan ketika hendak memasuki sebuah ruangan yang amat besar dan indah, tiba-tiba Kiai Pamungkas merasakan ada satu kekuatan gaib sangat kuat yang berasal dari ruangan itu. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, Kiai Pamungkas langsung membentengi diri dengan ajian gelap ngampar. Ki Kalagama sepertinya maklum akan hal itu, dan tak lama kemudian terdengarlah suaranya. "Silakan," ujar Ki Kalagama mempersilahkan kami masuk. Di dalam ruangan itu, kami bertemu dengan sosok bertubuh tinggi besar, mengenakan mahkota, dan duduk di atas sebuah singgasana berukir emas permata. Dia adalah Kanjeng Paduka Sang Hyang Watu Alam Yaksageni, penguasa kerajaan gaib daerah Cilandak dan sekitarnya. Tak banyak yang dipercakapkan, hanya saja beliau memberikan kebebasan kepada kami untuk melihat semua yang ada dalam istana gaib tersebut. Dan setelah dirasa cukup dan mohon izin untuk mencatatnya, beliau pun memperkenalkan. Tak ada wejangan selain senyum yang teramat asing dan aneh yang tersungging dari bibir Kanjeng Paduka saat mengantarkan Kiai Pamungkas dan tim kembali ke alam nyata. Hal yang aneh mesti diperhatikan dari peristiwa ini adalah peringatan bahwa di balik alam nyata ternyata ada dunia roh dan jin yang mendiami tempat tertentu, dan sebagai makhluk yang sempurna dan khalifah di bumi, sudah barang tentu kita harus mampu menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, bukan malah bersekutu dengan mereka. Mudah-mudahan kita selalu dapat terhindar dari kejahatan makhluk yang tersembunyi itu. Amin.